nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Babun fi fadli Anas bin Malik radhiyallahu an, tentang keistimewaan Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik bin Nadr, Malik bin Nadarnya mati dalam keadaan kafir. Ketika diajak oleh istrinya untuk masuk Islam, dia malah menceraikannya lalu pergi dan dibunuh oleh begal di Yathrib. Yathrib itu kan artinya kabur, ya, lari, karena menakutkan. Aman-aman tuh sudah jadi Madinah. Yathrib nama kota Madinah dulu. Tapi kalau pamannya Anas bin Nadr, nah itu istimewa ya, masuk Islam dan dikenal dalam manaqib sahabat sebagai orang yang berjanji, nanti kalau ada perang saya akan paling depan, dan di perang Uhud dia paling depan sampai gugur, sampai nggak ada yang mengenali jasadnya kecuali adiknya Fatimah binti Nadr. Eta ge tina huntuna nya, dari giginya. Tuh, namanya sama Anas bin Nadr. Anas, ya Anas bin Malik alona. Kurang kreatifnya ngaranna Anas Umar. Sarua di Sunda ge Dede, Agus, Asep, Pian, pasaran ge. Ya Anas bin Malik ini. Dan Anas punya kakak namanya Sulaim. Makanya ibunya disebut Ummu Sulaim. Nama aslinya Al-Humayso, ya. Nama Ummu Sulaim itu. Jadi di sini nanti akan ditemukan Ummu Sulaim. Lalu nanti punya adik Ummu Sulaim itu Haram. Makanya neneknya disebut Ummu Haram. Haram itu diantara yang dibantai dari 70 orang pengajar Quran yang di Sumur Maunah itu, yang Nabi sampai kunut nazilah selama 1 bulan. Itu paman Anas bin Malik, Haram. Anas bin Malik ketika Nabi hijrah ke Madinah usianya 5 tahun dan dititipkan oleh Ummu Sulaim kepada Nabi untuk menjadi pembantu sampai usia 15 tahun, sampai usia Nabi wafat. Nabi wafat usia Anas bin 10 tahun sampai usia 20 tahun. Kan Nabi di Madinah 10 tahun. Jadi usia 10 tahun disakolakeun ke Nabi dan jadi pembantu Nabi. Makanya Anas bin Malik ini di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis sesudah Abu Hurairah, Aisyah ibnu Amr, Abdullah bin Amr. Lalu Anas bin Malik, karena beliau banyak menemani Nabi kemanapun. Ya, hadis-hadis seputar Nabi SAW banyak diriwayatkan oleh beliau. Anas bin Malik ini sahabat yang paling akhir wafat. Mulai Ismara Raot, tinggal Anas bin Malik. Usianya sampai 100 tahun, dipanjang umur. Dan Anas bin Malik ini nanti mewarisi usaha dari bapak tirinya. Jadi setelah Malik bin Nadr kabur, dibunuh, Ummu Sulaim teh dilamar ku Abu Tolhah. Tapi syaratnya Abu Tolhah sok cenah hayang mas kawin naon, mau kebun apa. Abu Tolhah itu pengusaha agrobisnis kurma terbesar di Madinah.
Kata Ummu Sulaim, mas kawinnya masuk Islam saja. Masuk Islam, dan Abu Thalhah kemudian menjadi sahabat Nabi yang banyak jasanya. Abu Thalhah itu sonna menenam. Iku Nabi ceramah sonna teh Abu Thalhah. Abu Thalhah mah ngagorowok ti gerbang Madinah kadengi ka Masjid Nabawi teh gitu. Saking ku keras suaranya ya. Jadi lamun Nabi ceramah ta muroki nama di Masjid Agung mah anu ngagorowokeun teh Abu Thalhah. Abu Thalhah juga diantara sahabat yang seperti Anas bin Malik yang saumnya setiap hari sampai wafat. Tiap hari we saum. Nah, dari Abu Thalhah ini kemudian Anas belajar menjadi pengusaha kurma, dan Anas pun menjadi pengusaha kurma yang kaya ya, yang paling kaya di Madinah. Padahal dulunya orang-orang miskin ya. Anas bin Malik juga hidupnya sederhana sebelum ibunya ditikah oleh Abu Thalhah. Maka dari itu banyak riwayat ya, dulu pernah kita bahas di seputar makanan atau banyak lah. Jadi Abu Thalhah, Ummu Sulaim lihat Nabi, wah can itu Nabi sigana geus 2 hari can makan gitu. Makanya sering mengundang Nabi makan atau memberi makanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dijadikan wasilah oleh Ummu Sulaim untuk menitipkan anaknya. Diurangi kan sok kararitunya mehapkeun budak ka ustad, jadi loba mere ka ustad ngan lobana wali kelas teh lain mudiram. Jadi banyak ngasih, banyak perhatian, dan memang adabnya ya seperti itu, memberikan perhatian khusus kepada guru karena guru itu sudah mendidik anak-anak kita. Hadisnya ada beberapa, diantaranya diriwayatkan oleh Anas bin Malik sendiri radhiyallahu anhu qol ja'at bi Ummu Anasin, datang membawaku ibuku, yaitu ibunya Anas, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad azzaratni binisfi khimariha, ibuku menyarungiku dengan setengah kerudungnya dibagi 2, disarungkeun. Waraddatni binisfihi, dan menutupi bagian atas, rida itu kan baju, dengan setengahnya. Jika baju ihram gitu, baju zaman Nabi itu rata-rata begitu, teu ribet gitu. Sarung kaluhurna dibunikeun gitu. Jika orang India banyak menaik nama karar itu kan diselendangkeun. Itu rida namanya. Faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza Unais, ini Anas kecil, jadi masih kecil, ibni putraku satu-satunya. Ataitu kabihi yakhdumuka, aku bawa ke kamu dia, aku membawanya kepada Anda agar dia menjadi pembantu Anda. Ngawiat keuna cenah babantu di dieu, tong diburuhan. Fad'ullahalah, dan mohon doakan kepada Allah untuk dia. Di antara doanya yang Nabi panjatkan untuk Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa waladahu, ya Allah banyakkanlah hartanya dan anaknya. Ini menunjukkan bapak lamun hayang boga budak beunghar loba katurunan halal teteh teh duniawi, karena orang soleh mah beungharna teh naon ngarah loba babagi, lain beunghar loba flexing. Orang soleh itu beungharnya karena agar banyak anak yatim yang disantuni, fakir miskin yang diberi. Dan banyak anak naonnya ngarah loba budak anu saroleh,
piraku nu teu balanar wae budakna loba nu soleh budakna saeutik ya nengekeun. Jadi loba anak berarti loba anu soleh. Siga masjid At-Taubah sekarang dan dulu apa bedanya? Dulu tidak banyak anak-anak, kalau sekarang banyak anak-anak kan tuh jadi mewarnai sendiri, beda sendiri. Qala Anasun, kata Anas, fa wallahi demi Allah inna mali lakatsir, hartaku sungguh sangat banyak. Wa inna waladi wa walada waladi, anakku dan cucuku la yata'adduna ala nahwil mi'ah al-yaum, kurang lebih 100 sampai hari ini. Ya sigana pamajikana opat ya. Ti hiji mah moal kuatin ya. Si atah halilintar ge sabaraha bersaudara teh 12 11 ya. Jadi moal kuatin juga dari 4 mungkin menti saurang 10 40 tah anakna we kali ya. Tuh cucu dan anak-anaknya sampai 100, karena kan tadi didoakan sing loba harta dan loba anak. Anasin radhiyallahu an, dalam hadis yang lain kata Anas, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, fasami'at Ummu Sulaim sautahu, ibuku yaitu Ummu Sulaim mendengar suaranya. Faqalat bi abi wa ummi ya Rasulullah unis, dengan ayahku dan ibuku sebagai tebusan untukmu, gitu ya maksudnya. Aya dina lagu Maher jenggenya bi abi wa ummi fadaituka ya nabi, ya Rasulullah wahai Rasulullah unis, ini Anas kecilku ya. Namanya Anas boleh dipanggil Unes, jadi Hamis boleh dipanggil Humis gitu. Itu panggilan kesayangan, Mis. Ya. Pada Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untukku salasa da'awat, 3 doa. Qad ra'aitu min hasnatain, aku sudah merasakan yang 2 fit dunya, di dunia, wa ana arju tsaritsah fil akhirah, dan aku berharap yang ketiganya di akhirat. Doa nate Allahumma akfir malahu wa atil umrohu waghfir dzanbahu. Dalam riwayat lain disebutkan begitu. Ya Allah, banyakkanlah harta dan anaknya, panjangkanlah umurnya, dan ampunilah dosanya. Panjang umur enggeus ya. Dalam riwayat Bukhari, ketika Hajjaj datang ke Madinah, anak-anakku yang meninggal dan cucuku sudah 90. Mautna teh. Hajjaj datang ke Madinah itu tahun 75 dalanya 75 Hijriah 85 Hijriah tambahan 10 kan ketika hijrah Anas bin Malik usianya 10 tahun. Berarti saat Anas bin Malik usia 95 tahun, yang sudah meninggalnya saja sudah sampai 100 ya. Loba anak jeung incuna nu maot ti heula. Dan dalam riwayat lain, saya tidak tahu masih ada seorang sahabat pun yang hidup sampai hari ini kecuali saya ya, Anas bin Malik. Jadi panjang umur, banyak anak, dan dalam riwayat lain kata Anas bin Malik, saya yang paling besar kebun kurmanya di Madinah, dan kalau kebun kurma orang lain panennya setahun sekali, kalau saya setahun 2 kali. Itu semua berkah dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan pamer ini. Dan Anas bin Malik mah kieu teh loba sedekahna, tapi untuk menjelaskan betapa diijabahnya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini yang jadi penegasan tadi, boleh kita berdoa untuk kita dan untuk anak-anak kita,
beungharkeun, pinterkeun, panjang umur itu berarti sehat kan? Sehat tuh boleh. Dan tentu niatannya bukan untuk menjadi gila dunia, agar lebih banyak berbakti, lebih banyak ibadah di dunia, lebih banyak memberikan kemanfaatan kepada dunia. Jika ustadznya punten sanes nolak, seandainya kita bisa berandai-andai, ustadz-ustadz yang meninggal menurut kita terlalu cepat, kalau mereka panjang umur kan lebih banyak manfaatnya. Jika Ustadz Aceh gitu kan, beliau sampai usia 70 masih produktif nulis, karya tulisnya ada 113 judul buku ya. Padahal Ustadz Aceh Jakaria rahimahullah teu bisa ngetik, napikeun ka ngantorna teu bisa ngetik, kieu tulis tangan mantap. Buku Ustadz Aceh mah anu pararanyang juga buku anak ya. Pararonok karena tulis tangan. Cenah daripada ngetik, diajar ngetik mending nitah. Tulis tangan. Buku nanti bener buku tulisan nih. Kayak ketik ulang ku putrana, kayak diedit ku beliau, dan beliau teliti. Saya pengalaman kerjasama dengan beliau ketika ngedit buku Risalah Sholat. Risalah Sholat itu editornya Ustadz Aceh. Sebetulnya editor asli nama anak ngan di Ustadz Acehkeun gitu. Store ka Garut. Sadieu tah ieu cenah lepat teliti. Kayaknya cenah isu gue cenah dibawa ke piade. Tah ieu teliti. Dan terasa manfaatnya. Jadi kita berdoa agar panjang umur berarti sehat, lebih banyak manfaatnya untuk umat. Dan tentu jangan dilewatkan doa untuk akhiratnya. Jika doa terkenal Robbana atina fid dunya hasanah. Naon hasanah di dunia teh ta ieu beunghar, panjang umur, loba anak. Mangga teh pilih nya kade tong nepikeun kita hiji-hijina. Minimal teu beunghar hate. Ya, beunghar hate teh loba menta teu nyusahkeun batur. Sebisa mungkin bisa memberi. Dan relatif mengukur kekayaan secara materi. Kemudian wafil akhirati hasanah waghfir dan bau, itu yang kata Anas bin Malik. Saya berharap yang ketiganya nanti di akhirat. Ini kalau dibaca hadis lengkapnya, jadi tadi lewat dengar suaranya. Wah, cenah Nabi sudah lama tuh nggak makan. Undang cenah Anas datang ke rumah. Lalu diundang, lalu disuguhi makanan. Ternyata kata Nabi, enggak, saya sedang saum. Bungkus saja lagi makanannya. Itu yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam bab saum, bahwa tamu itu tidak harus buka. Bapak-bapak nu hajat tong sok usil ka abdi, mun ditakdirkeun abdi keur saum. Wah cenah usil mah keur hajat saum, makanya riweuh nu hajat mah hajat. Bekalkeun we ka imah tuh nya ama ge. Cenah ora nu hajat saum bae atuh da teu wajib buka. Oh cenah keur aya tamu kudu buka. Henteu, itu dalilnya ya. Nabi juga tidak milih buka. Tapi kata Nabi, kita sholat 2 rakaat, lalu beres itu berdoa. Nah, Ummu Sulaim, kata Ummu Sulaim, Nabi Huwaisoti dalam riwayat Bukhari, mau doa khusus untuk seseorang yang sangat spesial untukku. Sahat Unes khodimuka, itu cenah pembantu Nabi Unes. Manggilnya teh Unes teh Anas, Unes. Nah, lalu Nabi mendoakan. Tuh kata Ibnu Hajar jadi dalil kalau kita tidak bisa memuaskan tuan rumah dengan menyantap makanannya, maka harus mendoakannya. Bahkan sambil sholat pun nggak apa-apa, bagus-bagus saja. So mending dituang-tuangan anak, abdi mending didoakan. Dua anak cenanya, dua anak kirim mereka imah, jangan buka. Jadi doakan
Kemudian kata Ibnu Hajar itu juga jadi dalil bahwa sholat hajat itu lain sholat hajat itu istilah sholat indal hajat, sholat ketika butuh lalu berdoa begitu ngamal geuna soeta Nabi sholat naon sholat ngahajakeun sholat mutlak kan kalau kata para ulama ya sholat hajat itu sholat mutlak ketika kita punya kebutuhan sholat 2 rakaat tuluy ngadoa. Itulah Imam Bukhari, kata Imam Bukhari, saya tidak pernah menulis hadis satupun di Sahih Bukhari kecuali saya sholat 2 rakaat dulu lalu berdoa. Ya kebayang Sahih Bukhari hadisnya 4.000 jika 4.000 kali. Duka teteh sahadis duka sekali nulis jika sekali nulis. Jadi sebelum nulis sholat lah terus ngadoa karena nulis hadis hasil penelitian. Ya. Makanya saya dulu ketika kan termasuk yang paling cepat ya. Kang na cenah cek rencangan teh, na cenah naon resepna. Kumaha carana cenah yang tere beres kuliah cenah. Sing loba salat tuh, wah cenah teu nyambung tai sekuler. Jadi naon oge kan cek Allah wasta'inu bis sabri was shalah. Nu kuliah teu anggeus-anggeus teh kulantaran teu kuat sabar. Wah stres atuh. Semalam saya baca di Twitter makalah bikin stres jalani sajalah cenah gitu. Jadi ke dunia pendidikan mah nu paling stres teh nyeun makalah. Penelitian dan itu butuh kesabaran kudu loba salatna. Tuh hadis Anas bin Malik. Jadi Nabi pol ngadoakeun Anas bin Malik karena sebanding dengan kebaikan ibu bapaknya dan sebanding dengan kesolehan anaknya. Aya oge nu teu dipenta didoakeun tapi Nabi sangat takjub dengan akhlaknya. Budak leutik sarua umur 10 tahun. Jadi ketika hijrah usianya baru 10 tahun. Berarti dengan Nabi ya sekitar 13 tahun hijrah teh pas Fatu Makkah. Maksimal dia usianya 13 tahun. Peting-peting datang ka bibi Nabi. Nabi monok di dia iraha. Ke cenah misalkan malam Jumat. Nyake abdi dek ngiring monok dek naon? Abdi hoyong apal cenah salat wengi Nabi itu budak 13 tahun. Dia bangun paling awal menyiapkan air untuk Nabi. Terus ketika Nabi sholat belah kencana. Ku Nabi teh beto kakatuh. Kan Nabi sholat lama kuat nepikeun ka beres teu loba luh lah. Teu ngadaguan ruku heula. Jadi mah bodak ngadaguan ruku heula pas ruku karana rarangtung. Jadi Nabi teh tuh tahajud ditanggepan ku Nabi. Lalu doakeun Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia dalam agama, ajarkan dia tafsir. Maka beliau menjadi ulama tafsir, ulama hadis nomor hiji di sahabat. Cirina naon? Pasantrenna panglobana santrina. Jadi majelis Ibnu Abbas itu paling banyak dibanding majelis Ali, dibanding majelis Ibnu Amr. Nah, lantaran ka Ibnu Abbas mah ngaji naon wae ge kajawab gitu. Kan kadangnya aya ustaz ditanya terbatas nya jika abdi misalnya. Ibnu Abbas mah ngaji tafsir, hayu ngaji hadis, hayu ngaji akidah, hayu gitu. Semua tema bisa jadi disebut nage al-bahar nya. Lain Kang Bahar. Al-bahar kan laut, lautan ilmu. Nah eta mah teu ngadoakeun beungar. Jadi rupanya Nabi SAW tahu pibakateun ieu mah ya bakat ti beungar doakeun. Ieu mah bakatna jang ti ulamaeun doakeun gitu ya. Maksud saya so aya nu ka abdi Ustaz pangdoakeun nya didoakeun mangan teuing nepi henteu mah kumaha we. Karena puntennya hati itu kadang enggak bisa dibohongi ya. Jadi urusan hati abdi nyado ka abdi teu apal nu ngabulak-balikna Gusti Allah. Tapi inilah ya kenapa kita harus punya adab kepada guru ya, bagaimana betul-betul berbakti. Soalnya kan puntennya di mana-mana ya geus usum guru teh dicarekan. Gara-gara budakna teu soleh komo di pesantren. Nah,
kos mayar gede we ka guru teh. Cenah mahal sama malna gitu sama sekolah utar ya. Teh geus mayar juga sekolah utar teh eta mahal. Geus guru capek dibayar murah nya dicarekan disalahkeun. Punten itu kurang adab. Oh cenah pun anakku gitu. Ya kerja sama justru harus membahagiakan guru, kerjasama maksud saya nggak usah membahagiakan guru, kerjasama bareng. Harapkan doa dari guru yang soleh, insya Allah ke budaknya saroleh. Kemudian hadis yang berikutnya dari Thabit ini Al-Bunani murid Anas bin Malik. An Anas radhiyallahu an qol ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu mal ghilman. Rasulullah datang kepadaku ketika saya main dengan anak-anak. Tuh Anas bin Malik wae ge ulin. Ulin ayeuna mah ulin digital, naon mabar gitu. Oh cenah tadi mah masjid malabar bae tuh ngaranna ge budak asal salat ke masjid. Oh teh cenah internet masjid dipake lain internet abdi bunten. Internet abdi sewot pisan bisi ieu. Aya nu ngomong tetangga mah oh cenah internet masjid dipake lain internet abdi eta masjid nginjem ka abdi gitu. Ngarah laluasa bodak abdi sok make gitu. Bah itu dah ulin ngan tetap kurangnya dibatasi. Geus waktuna mah dicabut kabeh internetna. Qala fa sallama alaina. Meskipun ke anak-anak Nabi salam assalamualaikum gitu tong pedah ka barudak teh salam. Fa ba'atsani ila hajah. Lalu kata Nabi jang ieu pangmeserkeun anu gitu. Menyuruhku untuk satu kepentingan. Fa'abtu ala ummi sampai aku telat datang ke ibuku falamma jitu ketika aku datang qalat ma habasa kenapa kamu telat pulang qultu ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajah Rasulullah tadi menyuruhku untuk satu keperluan qalat ma hajatu apa cenah keperluannya innaha sirrun rahasia ibu qalat la tuhadditsanna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Ya bagus. Jangan kasih tahu rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pun termasuk ka indungna. Tuh yuk ngadukung. Oh kitu nya. Nurut teh ka Rasul cenah gitu. Tuh wah cenah guru teh kitu. Jadi merendahkan martabat guru di hadapan anak. Qala Anasun kata Anas wallahi law haddatsu bi ahadan la haddatsuka ya Thabit. Demi Allah seandainya aku akan memberitahukan kepada seseorang pasti aku akan berikan tahu kepada kamu Thabit Al-Bunani murid yang setia menemani Anas. Moal cenah mau dikasih tahu. Dalam riwayat lain ini disuruh Anas teh. Terus berangkat di jalan panggil jeung barudak arulin deui gitu. Lalu kemudian Nabi menepuk dari belakang Europan Asia dititah ka mana? Kamu ka maneh keur naon mah gitu burang mah ka barudak. Nabi mah tidak cuma senyum. Kamu disuruh ke mana? Unes dipanggil lagi Unes. Unes mah ujang bager. Hari ujang dipuarang ka mana? Tuh sorong tuh balik cara dicing ulin wae teh gitu. Ya Nabi saya lupa berangkat ya Anas. Jadi ini menggambarkan bahwa memang jiwa anak-anak itu jiwa main. Meski tentu kita sepakat tidak berarti boleh kebablasan. Ngan lamun kitu tah jadi carek ulin deui. Ya sebenarnya gitu dicari. Jangan kali itu ulin deui gitu. Jadi sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar, tidak usah menyikapi dengan berlebihan. Nu penting kita komitmen ngadoakeun eta nu paling penting mah dan minta doa kepada orang-orang yang soleh. Atawa teu dipendage jika Ibnu Abbas dan nu soleh mah pasti hayang ngadoakeun ka anak-anak yang soleh yang nurut potensial untuk menjadi orang-orang yang baik. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalatu wassalamu ala rasulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.